Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rehat sejenak dari lanjutan bab az-zikru wa du'a. Kita loncat dulu ke salat sunnah qiyamul Ramadan. Salat di bulan Ramadan pada malam hari pengganti tahajud atau qiyamul lail. Qiyamul lail dianjurkan di dalam Al-Qur'anil Karim surat Al-Muzammil ayat ke-1 sampai ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Nah, ini kalimat qumil laila jadi qiyamul lail. Nah, kita disuruh bangun, bangun. Al-laila pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan berapa waktu melakukan salat qiyamul lail. Variasinya disebutkan pada ayat ketiga. Nisfahu, setengah dari malam. Kalau malam 11 jam ya 5 jam setengah gitu. Iya, ini dalam surat Al-Muzammil gitu. Nisfahu awing kusminhu qalila, atau kurangin dikit dah. Jadi 4 jam gitu. Ini sunnah mahjurah ini. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan. Nisfahu, jarang-jarang ada orang qiyamul lail setengah dari malam. Atau dikurangin dikit juga enggak. Auzid alaihi, atau lebih dari setengah malam. Wah, ini lebih berat lagi di zaman kita. Lebih ditinggalkan lagi. Jarang sekali. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi di situ diminta untuk membaca Al-Quran secara santai. Tartil, sesuai hukum tajwid dan makharijul hurufnya semua terpakai. Sebenarnya intinya di sini. Untuk orang-orang penghafal Al-Quran. Nah, ini. Adik-adik kita di sebelah kanan. Dianjurkan itu. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjaga cara murojaahnya qiyamul lail. Adapun kalimat tahajud, lafal tahajud itu di surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Dan pada sebagian waktu malam, menunjukkan sebagian. Wa minal laili, dan di sebagian waktu malam, fatahajjad, tahajudlah. Ini kalimat tahajud. Kalau tadi di surat Al-Muzammil kalimatnya qiyamul lail.
Surat Al-Isra ayat 79 tahajud. Nafilatan lak sebagai tambahan. Nah ini 4 sehat 5 sempurna nih, ya kan? Sebagai tambahan untuk dirimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau Allah yang mengucap asa, itu artinya bukan lagi semoga, bukan. Tapi niscaya. Kalimat asa bisa kita artikan niscaya. Itu pasti itu kalau Allah yang berkata, pasti engkau akan dibangkitkan di hari kiamat, ditempatkan di tempat yang terpuji. Masya Allah. Ini khusus bagi orang-orang yang merutinkan tahajud. Kemudian di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayuhan nas, wahai segenap manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang. Siapa aja itu, enggak tergantung gitu, enggak ada spesifikasinya di situ. Pokoknya kasih aja. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang dalam keadaan tertidur. Nah, ini luar biasa nih. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, para perawi yang memiliki kitab-kitab sunan, gitu. Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, itu yang pemilik kitab-kitab sunan, gitu. Bahkan Imam Ahmad pun meriwayatkan di musnadnya, gitu. Kemudian anjuran yang keempat, tadi 2 dari Quran, kita ambil 2 dari hadis. Nah, hadis yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian sholat di waktu malam, bangun dan sholat di waktu malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum, sesungguhnya sholat malam itu kebiasaan rutinitas orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi udah ada nih sholat malam sebelum zaman Islamnya Nabi Muhammad. Islamnya Nabi Isa, Islamnya Nabi Musa, Islamnya Nabi Ibrahim, Islamnya para nabi sebelum Nabi Muhammad, udah ada sholat malam. Nggak aneh lagi. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari hadis Bilal bin Rabah. Faidah sholat malam banyak. Di antaranya 10 deh kita bahas gitu. Karena banyak sekali. Pertama, mencari gelar hamba Allah yang bersyukur. Oh, ini paling susah ini. Kata para sebagian ulama itu, kalau orang ibadah mengharap sorga, itu ibadahnya pedagang. Pengen untung gitu. Kalau orang ingin terhindar dari neraka, ibadah itu ibadahnya abid, budak, hamba sahaya. Dia takut dia. Tapi ibadah yang paling tinggi itu ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kita balas dengan peribadatan. Wah, makanya Rasul ketika, ya Rasulullah, kenapa engkau sudah maksum? Dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdahulu dan yang akan datang. Dijaga oleh Allah dari tergelincir ke dalam kemaksiatan. Kok masih sholat sampai kaki pecah-pecah? Kata Rasul apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku pengen disebut hamba yang bersyukur. Masya Allah. Hadis ini riwayat Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin. Jadi Aisyah bertanya seperti itu. Kedua, selain gelar syukur apa?
mencari waktu mustajab. Cari waktu mustajab. Allah turun di sepertiga akhir malam. Inna fil laili, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan di kitab Sahih Muslim. Inna fil laili, sesungguhnya pada malam hari, la sa'atan, ada sebuah waktu, satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun, yang apabila seseorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut, yas'alullaha khairan, minta kebaikan kepada Allah, min amrid dunya wal akhirah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, illa a'tahu iyyahu, pasti Allah beri. Masya Allah, ini ada waktu. Kemudian kata Rasul apa? Wa dzalika kulla lailatin. Yang demikian itu setiap malam. Jadi setiap hari ada tuh waktu mustajab. Ini yang kedua. Yang ketiga, melepas ikatan syaitan. Biar kita paginya tuh punya imunitas, ya kan? Sehat. Apalagi ikatan syaitan itu terlepas semua tiga-tiganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan ini ngikat di kepala kita, idza huwa nama salasa uqadin, jika seseorang tidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha, alaika lailun tawilun. Ikatan yang pertama itu untuk membuat seseorang tidur nyenyak. Farkut, kata setan, bagimu malam yang panjang, tidurlah. Fa in istaiqadha fadzakarallaha in halat uqdatun. Apabila seseorang bangun menyebut Allah, maka ikatan yang tadi lepas. Jadi kita sebelum tidur tuh wudu. Syaratnya nih, biar dapat melepaskan ikatannya, wudu, kemudian tidur, kemudian bangun-bangun baca doa bangun tidur. Kemudian fa in tawaddoa, kalau dia wudu, in halat uqdatun, lepas ikatan berikutnya. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha, kalau dia salat maka 3-tiganya lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka pagi harinya seger, rajin, semangat. Kerjaan apa aja laksanakan. Wa illa, kalau enggak melakukan ini, yang 3 ini, asbaha khabithan nafsi kaslan, dia punya jiwa yang buruk, males nanti. Ntar aja ngerjainnya, besok aja, nggak ada yang diselesaikan. Rawahul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang keempat, dijanjikan masuk surga. Yang tadi, ayuhannas afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu wasilul arham wa sallu bilaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi hadis yang tadi ada kelanjutannya tuh. Yang anjuran qiyamul lail. Wahai manusia, sholatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, engkau akan masuk surga dengan membawa keselamatan, dengan gampang, nggak ada rintangan. Yang kelima, mendapat bonus kamar di surga. Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha. Di sorga nanti ada sebuah kamar yang dari luar kelihatan, dari dalam bisa ngelihat keluar. Kayak kamar kaca ya, kita gitu kali ya. Wa batinuha min dhahiriha. Sama tuh, orang luar bisa lihat, orang dalam bisa lihat, enak tuh. Faqala Abu Malik al-Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa? Kata Abu Malik. Ya Rasul, ini untuk siapa?
Qala liman atobal kalam. Orang yang ucapannya selalu baik, nggak pernah nyakitin, nggak pernah gibah dan lain sebagainya, apalagi memfitnah. Wa'at amat to'am, suka ngasih makan. Wabata qa'iman wan nasuniyam. Dia berdiri di malam hari ketika orang-orang tidur. Ini riwayat Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, mendapat rahmat Allah. Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Fa in abatna dhaha fi wajhil ma. Allah merahmati. Nah, ini dari dapat rahmat. Siapa yang dapat rahmat? Rajulan qama, seseorang bangun malam kemudian salat. Habis itu dia bangunin istrinya. Kemudian istrinya salat. Kalau istrinya enggak salat, dipercikan air di wajahnya. Gitu. Jangan segayung ya, percik aja. Gitu. Kemudian juga sebaliknya gitu. Rahimallahu imro'atan qamat minal laili fasolat wa aiqadhat zaujaha fasolat fa in aba'na dojat fi wajhil ma. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, Ahmad dari Abu Hurairah. Sebaliknya sama. Seorang istri juga punya hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah. Yang ketujuh, ini kebiasaan orang soleh. Tadi udah kita bahas tuh. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian sholat malam. Fa innahu da'bus solihina qablakum. Kalian bisa seperti orang soleh. Nah, karena ini perilaku orang soleh sebelum kita. Itu yang pertama. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Wa qurbatun ilallah ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian waman hatun anil ismi, mencegah dosa. Orang yang udah sholat malam itu paginya, harinya berlalu, insya Allah Allah jaga dari berbuat dosa. Wa takfirun lisayyi'at, pelebur kesalahan, pelebur dosa yang sudah kita lakukan. Wa matrodatun lidda, bisa mengusir penyakit, mencegah penyakit. Ini udah dibuktikan di banyak apa namanya tuh, orang ngetes gitu ya, dari kedokteran gitu. Di UI pernah ngetes di pesantren, yang sholat malam 3 bulan sama yang tidak sholat malam. Itu ini kan dites, ternyata punya imunitas yang luar biasa. Wah, ini Masya Allah gitu, kuat gitu, karena di malam hari ini udaranya bagus sekali. Nah, ada 5 tadi. Jadi orang soleh, dekat sama Allah, tercegah dari berbuat dosa, kesalahannya dilebur, kemudian jasadnya dijaga dari penyakit, sehat. Yang ke-8, dijanjikan bidadari. Nah, surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, itu surat As-Sajdah. Ketika seseorang bangun malam, ya kan, berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, karena takut dan mengharap, takut neraka, mengharap surga gitu, dan menginfakkan apa yang mereka dapatkan dari rezeki gitu. Maka fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Orang tuh enggak tahu apa yang Allah siapkan bagi mereka di surga dari bidadari. Masya Allah. Luar biasa. 9. Penguat jiwa dan berkesan. Dalam surat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu ila. Yang namanya bangun malam itu penguat jiwa. Asyaddu wa aqwamu qila, dan perkataannya ini sungguh berkesan. Kalimat-kalimat yang diucapkan di sholat tahajud itu Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita langsung bermunajat. Kalau sholat berjamaah kan diwakilin sama imam. Tapi kalau sholat tahajud sendirian, sholat malam, ya kan,
Sholat taraweh ntar juga kita bahas tuh. Sendiri apa bareng-bareng. Nah, panjang ceritanya nih. Kan? Yang ke-10. Diberikan tempat terpuji di hari kebangkitan. Tadi surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang 11. Menghindari azab akhirat dan mengharap rahmat Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Az-Zumar ayat 9. Yang ke-12 termasuk ke dalam golongan ibadur rahman. Kalau bicara tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu nanti ada ayat bunyinya gini. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan mereka itu, ibadur rahman itu salah satu cirinya apa? Yabituna li rabbihim. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, sujud, berdiri gitu. Surat Al-Furqan itu ayat 64. Anjuran qiyam Ramadan. Nah, itu ada tuh di situ. Di lembaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyamir Ramadan. Rasul dahulu kala semasa hidupnya menganjurkan orang-orang untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan pada malam hari, sunnah bukan wajib. Min ghairi an ya'murahum bi azimatin, tapi enggak maksa. Nyuruhnya tuh enggak maksa, nganjurin aja gitu. Dengan iming-iming yang luar biasa tadi itu. Dapat ini, dapat itu. Wah, pahala luar biasa, Masya Allah. Ya kan? Orang langsung mau semua. Gitu. Dikasih korma sebungkus saja orang datang. Dikasih beras 3,5 liter aja orang datang, ya kan. Apalagi dikasih pahala yang sebegini besar. Mestinya datang gitu. Mestinya gitu. Ya kan? Tapi sayang mereka itu kalau ngelihat dunia itu, makanya ada kalau anak tuh didoain apa? Semoga panjang umur, murah rezeki. Enggak pernah didoain semoga dekat dengan Allah gitu. Anaknya kaget, wah kalau dekat dengan Allah ntar cepat dipanggil bu, kata gitu. Enggak mau didoain gitu. Aneh juga orang sekarang. Apa kata Rasul? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang sholat di malam bulan Ramadan atas dasar, nah ini, jadi yang harus dicari ini dia, iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi yang harus dibahas ini dia ini, bagaimana caranya menghadirkan keimanan, bagaimana caranya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan lagi yang dibahas cara sholatnya gimana. Kemudian perdebatan dalam hal apa tata caranya, bukan sebenarnya. Mestinya kalau kita sudah pada tingkatan seorang ibadur rahman, yang dibahas bagaimana menghadirkan keimanan. Nah itu dia yang penting. Tapi sayang sekali kita masih dalam perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Padahal ilmu ini sudah dibahas dari masjid ini berdiri gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam kitab Sunan Ibnu Majah, man qama ma'al imam. Di situ ada tuh, ya. Ngumpulin keluarganya, sahabat-sahabatnya di bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, ini sabdanya. Barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansorifa, sampai selesai, kutibalahu qiyamu lailatin, dicatat seperti sholat semalam penuh, Masya Allah. Jadi sholatnya ntar sampai selesai witir, nah baru pulang gitu. Jangan witir di rumah gitu. Karena itu bakal dapat seluruh malam seperti sholat, Masya Allah, luar biasa. Padahal di sini sholatnya cuma 30 menit, paling lama 40 menit. Tapi dicatat berapa? 11 jam. Seakan-akan dari jam 6.20 azan maghrib ya, jam 6.22 gitu, jam 6.30 lah gitu. Sampai jam 4.35, Masya Allah, luar biasa.
Nah, tata cara qiyamul Ramadan kita ringkes-ringkes aja ya. Pertama, berjamaah. Nih, ada yang bilang berjamaah itu afdal. Tapi yang bilang ternyata bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul cuma menganjurkan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, berarti kan berjamaah tuh. Ya, ini yang bilang afdal ini siapa? Ulama salaf, sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud bilang afdalnya berjamaah. Juga Umar bin Khattab, ya kan, nyuruh orang berjamaah. Ubay pimpin orang-orang berjamaah. Ali bin Abi Thalib juga menganjurkan demikian, ya kan. Naro imam, kemudian orang suruh berjamaah. Nah ini Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak, ya kan, Abu Hanifah dan pengikutnya, Imam Malik, ya kan, Imam Syafi'i dan pengikutnya, Imam Ahmad dan pengikutnya, gitu. Ishaq bin Rahaweh, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hazm, ya kan, Ibnu Taimiyah juga, Imam Syaukani, salah satunya juga. Dalil-dalil mereka apa? Banyak. Di antaranya man qoma ma'al imam hatta yansharif, itu tadi yang pertama. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jaufil lail. Pada malam hari Rasul keluar. Fa shalla fil masjid. Sholat di masjid. Fasolah rijalun bisolatihi. Orang-orang sholat ngikutin. Nah berarti berjamaah tuh. Ya kan? Fa asbahan nas fatahaddatsu. Pada paginya orang-orang cerita-cerita. Fajtama'a aktsar minhum. Fasallu ma'ahu. Kemudian pada hari berikutnya orang-orang lebih banyak lagi ikut sholat bersama Rasul. Yang kedua kalinya. Fa'asbahan nasu fatahaddatsu gitu. Orang-orang cerita lagi nih. Fakatsura ahlul masjid minal lailah as-salisah. Pada malam ketiga masjid banyak banget orang. Fa kharaja Rasul keluar. Fasallu bisolatihi. Rasul salat, mereka ikut salat. Falamma kanatil lailat ar-rabi'ah, lailatul rabi'ah, ajizal masjid. Masjid udah nggak cukup, nggak bisa nampung orang. Masya Allah. Ini kalau di sini malam pertama nih, ya kan? Malam kedua langsung hilang 4 baris. Hatta kharaja li sholati subhi, sampai beliau keluar sholat subuh. Falamma qadal fajro akbala ala nas. Setelah sholat fajar menghadap orang-orang. Balikin badan. Fatashahada. Tsumma qala amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanakum. Sungguh aku tahu keadaan kalian. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum. Tapi aku takut kalau ini dijadikan wajib buat kalian. Jadi Rasul pada malam keempat enggak keluar. Fata'ajjazu anha, kalian nanti lemah kalau rutin dilakukan gitu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis lagi, ini masih golongan pertama nih. Ulama-ulama yang berkata sholat taraweh berjamaah afdal. Hadis ketiga apa? Anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala kumna ma'a Rasulillah, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Kalimatnya kumna ma'a Rasulillah, berarti berjamaah. Lailata salasi wa ishrin, pada malam ke-23 fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ila thuluthi lailil awal, sampai sepertiga awal malam. Gitu. Berapa jam tuh berarti? 4 jam. Ya kan? Kalau malamnya itu 12 jam, dari keseluruhan malam sepertiga malam tuh 4 jam. 12 dibagi 3, 4. Gitu.
Tsumma qumna ma'ahu, kemudian kami sholat lagi bersamanya. Lailata khamsin wa ishrin ila nisfil lail, pada malam ke-25 sampai setengah malam. Wah, lebih panjang lagi dari malam ke-23. Tsumma qama bina lailata sab'i wa ishrin, kemudian pada malam ke-27 sholat lagi bersama kami. Hatta dhonanna an alla nudrikal falah, sampai-sampai kami takut enggak dapat waktu sahur. Panjang banget Pak, ya kan? Dari habis isya sampai waktu sahur kurang 10 menit. Nah, itu kira-kira gitu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Nu'man bin Bashir. Dalil mereka lagi, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar, sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana, kami puasa di bulan Ramadan bersama Rasul. Falam yakum bina syai'an minasyahri hatta baqiya sab'un, enggak pernah sholat bersama kami taraweh sampai tersisa 7 malam, 7 hari. Faqoma bina, maka sholat bersama kami. Nah ini faqoma bina, ini dalil bahwasanya sholat berjamaah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hatta dhahaba thulutsal lail. Sama itu nanti. Cuman ini yang meriwayatkan Abu Dzar dengan riwayat yang Nu'man bin Bashir. Gitu. Ini diriwayatkan oleh lebih banyak lagi nih, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Gitu. Wa fi sahihain, dan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud berkata, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku pernah sholat bersama Rasul pada satu malam. Fa'atalal qiyam, panjang banget. Nah ini yang mestinya ada ini, panjang sholatnya tuh, berdirinya lama banget. Nanti pada hadis Hudzaifah, sampai Hudzaifah itu sholat bersama Rasul. Kata Hudzaifah, kan baca Al-Baqarah nih, paling 100 ayat ruku. Ditungguin, ternyata udah 100 ayat lewat. Wah lewat nih. Ditungguin lagi, paling entar akhir Al-Baqarah selesai ruku nih. Al-Baqarah sampai berapa tuh? 2, 8, 6. Enggak berhenti juga, terus lanjut bismillahirrahmanirrahim. Habis ya kan suratnya selesai itu bismillah lagi Ali Imran gitu. Dilanjut, enggak berhenti juga. Ini Ali Imran selesai 200 nih, 200 ayat ruku nih. Ternyata enggak, lanjut lagi Anisa. Wah, repot juga gitu. Itu sekali berdiri itu. Masya Allah gitu. Luar biasa. Itu hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah kalau Ibnu Mas'ud tadi, fa'atalal qiyam, dirinya lama, hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku kepikiran pengen berbuat buruk. Kata perawi, ya kan? Apa yang kau pikirkan, katanya? Wa ma hamamta bihi. Hamamtu an ajlis, aku pengen duduk gitu. Au ada'hu, atau aku tinggalkan beliau gitu. Pengen cabut gitu. Saking lamanya sholat beliau, Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Karena kayaknya nggak akan terulang di zaman kita. Gitu. Tapi di Mesir ada itu. Satu malam itu di masjid apa ya? Itu lama itu, sampai mau subuh baru berhenti itu. Luar biasa. Emang hufaz semua yang datang itu, para penghafal Quran. Nah ada hadis juga dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tuh pernah nginep di rumah bibinya Maimunah. Gitu kan. Kemudian melihat Rasul bangun, ngambil air dari tempat yang terbuat dari kulit. Kecil banget, wudu segini doang wudunya nih. Gitu. Dikit banget, digosok-gosok. Kemudian Ibnu Abbas pun ikut. Beliau sholat, Ibnu Abbas sholat di samping kirinya. Kemudian sama Rasul dipindahin ke sebelah kanannya. Gitu. Sama
ini juga panjang gitu. Rasul sholat malamnya itu rukunya seperti berdirinya, sujudnya seperti berdirinya, iktidalnya seperti qiyamnya gitu. Jadi kalau berdirinya aja Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian rukunya selama itu bacanya berapa banyak gitu ya. Masya Allah, belum saya praktekkan sama sekali. Ya kan? Karena luar biasa. Kita nggak kuat kali. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Arfajah As-Saqafi qala kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya'murun nas bi qiyami syahri Ramadan. Ali itu memerintahkan manusia untuk sholat di bulan Ramadan, wa yaj'alu lirrijal imaman walin nisa imaman. Ngasih untuk laki-laki seorang imam dan ngasih untuk perempuan seorang imam. Jadi berjamaah. Kemudian juga dari Abdullah bin Sa'ib, inni la aquma bin nasi fi syahri Ramadan izdakhala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi di Mekah Umar lagi umroh gitu, mu'tamiran gitu. Izdakhala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mu'tamiran, Umar lagi umroh. Fasami'tu takbirahu, aku mendengar suara takbirnya. Umar lantang itu kalau takbir, ya kan? Suaranya tuh memang ngebas. Besar sekali suara Umar gitu. Wa ana a'umun nas, aku sedang ngimamin orang-orang. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Umar pernah ikut sholat berjamaah qiyamul lail gitu. Fadakhala fashola bisolati, maka masuk ke shaf kemudian sholat mengikuti sholatku. Itu ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah. An Zaid bin Wahab, ada lagi dari Zaid bin Wahab, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yusolli bina. Dulu Abdullah bin Mas'ud semasa hidupnya sholat mengimami kami gitu. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Itu riwayat Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga dari Abu Bakar al-Athram, karena Ahmad bin Hambal yusolli ma'an nas at-tarawih. Imam Ahmad juga sholat mengimami orang-orang tarawih gitu. Kemudian Imam Ahmad berkata, kana Jabir wa Ali wa Abdullah radhiyallahu anhum yusallunaha fi jama'atin. Jabir bin Abdillah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, itu mereka juga sholat berjamaah bersama orang-orang. Ini ada di kitab At-Tamhid juz 8 halaman 118 dan di Al-Mughni juz 1 halaman 799. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul jamaah afdal. Salat jamaah itu lebih utama. Tuh kalimatnya pakai kalimat afdal. Jadi Rasul sendiri yang bilang afdal gitu. Nah, min salatil fadzi, daripada salat sendirian, bisab'in wa isyrina darajah, 20 derajat di atas salat sendirian. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Adapun orang-orang yang berpendapat salat munfarid itu afdol, salat qiyamul lail, tarawih, tahajud, afdolnya sendirian, ada dalil juga. Dalilnya apa? Ini banyak yang berpegangan kepada mazhab munfarid. Salat tarawih itu afdolnya sendiri gitu. Terutama bagi penghafal Quran. Karena pernah Ibnu Umar itu didatangi oleh seorang laki-laki. Wahai Ibnu Umar, apakah bagiku bermakmum di salat tarawih? Ibnu Umar berkata, kamu hafal Quran enggak? Hafal katanya. Jangan kau diam seperti himar. Katanya. Ibnu Umar mencela, jangan kau diam seperti keledai. Gitu. Itu celaan bagi orang yang hafal Quran tapi jadi makmum. Mestinya dia sholat sendiri murojaah. Gitu. Itu pendapat Ibnu Umar.
Dan ini pendapat Khulafaur Rasyidun gitu. Abu Bakar itu nggak pernah sholat bersama jamaah gitu. Sholatnya di rumah. Tapi kejadiannya seperti itu gitu. Di zaman Umar pun Umar mengumpulkan manusia, nyuruhnya Ubay, bukan beliau yang jadi imam gitu. Sholat. Tapi emang kebenaran tadi waktu umroh berjamaah, nggak sholat sendirian. Kebanyakan para sahabat, ya, Ali juga gitu, naruh orang sholat sendirian. Utsman bin Affan naruh orang sholat di rumah karena mereka para penghafal Quran. Jadi para penghafal Quran bagusnya sendirian. Itu kata para ulama. Karena Khulafaur Rasyidun, ya kan. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ini mazhab ulama salaf, sholat munfarid itu lebih afdol. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidun, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, ya kan. Kalau udah malam ke-21, Ubay enggak ngimamin orang lagi, sholat sendirian gitu. Siapa lagi? Salim bin Abdillah, ya, Ibnu Umar, Salim bin Abdillah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Nafi maula Ibnu Umar, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ya kan. Dan banyak lagi. Ini pendapat Imam Malik, ya kan. Abu Hanifah, Abu Yusuf gitu. Tohawi, Al-Laits bin Sa'ad. Kemudian banyak para pengikut Syafi'iyah dan Hanabilah pun berkata munfarid lebih afdol. Dalilnya mana? Yang pertama, dalilnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW ittakhadha hujratan, ya kan? Selalu ngambil sebuah kamar fil masjid gitu. Ini di sini ada nih, ya, kamar dua, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Rasul sholat di situ gitu. Min hasirin gitu. Ada apa? Dari tembikar seperti itu. Fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha layaliya hatta ijtama ilaihin nas. Rasul sholat sampai-sampai orang ikut sholat gitu. Tsumma faqadu sautahu lailatan. Tiba-tiba pada satu malam enggak ada suara. Rasul enggak ada suara lagi. Fadhannu annahu qad nam. Orang-orang menganggap Rasul tidur. Faja'ala ba'duhum yatanah gitu. Liyakhruja ilaihim. Ayo coba lihat gitu. Biar keluar Rasul gitu. Faqala ma zala bikum alladzi ra'aitu min sani'ikum. Aku lihat gitu, apa yang kalian perbuat, kata Rasul. Hatta khasyitu an yuktaba alaikum. Kalian ngikut-ngikut kan aku sholat. Kalian ikut semua bermakmum gitu. Aku takut kalau ini jadi wajib bagi kalian. Nah, walau kutiba alaikum ma kumtum bihi. Kalau nanti diwajibkan kalian gak bisa melakukannya. Fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Oh, disuruh sendiri-sendiri. Fa inna afdola sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Sesungguhnya sholat terbaik seseorang adalah di rumahnya. Kecuali yang wajib. Sudah jarang nih dilakukan. Karena kalau di rumah malah enggak konsentrasi. Berarti zaman sekarang lebih baik di masjid. Nanti ada pembahasannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dalilnya adalah sholat sendiri lebih afdal dari Abi Sa'id Al-Khudri. I'takafa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah i'tikaf fil masjidi, di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah, Rasul mendengar orang bacanya kencang, bacaan sholatnya kencang. Wa huwa fi kubbatin lahu, Rasul berada di sebuah tenda gitu yang ada atapnya. Fakashafas sutur, Rasul buka tirainya, sitarnya. Wa qala ala kullukum munajin rabbahu. Seandainya setiap kalian menyeru Robnya gitu dengan cara munajat,
suaranya lirih, nggak usah kenceng-kenceng. Fala yu'zina ba'dukum ba'do, sehingga tidak ada yang mengganggu di antara kalian. Wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qiraah, jangan saling saut-sautan baca Al-Qur'annya gitu. Fis shalah gitu, di dalam salat. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ahmad. Kemudian dari Abu Hurairah, ini dalil mereka juga ini. Karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyami Ramadan. Itu yang tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasul itu sangat menganjurkan agar di bulan Ramadan itu orang-orang qiyam Ramadan, sampai-sampai ngucap, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan pada malam hari atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalunya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Rasul wafat tapi keadaan masih seperti itu. Jadi enggak ada yang namanya berjamaah satu imam. Orang sholat sendiri-sendiri. Tsumma kanal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu an. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar juga seperti itu, 2 tahun berlalu. Wasadrin min khilafati Umar, dan pada awal-awal kepemimpinan Umar sholat sendiri-sendiri gitu. Nah, nanti Umar akhirnya mengumpulkan orang di bawah Imam Ubay bin Ka'ab, dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Dari Mujahid gitu. Ja'a rajulun ila Ibni Umar. Nah, itu tadi tuh. Orang datang ke Ibnu Umar berkata, apakah aku sholat di belakang imam di bulan Ramadan? Qala ataqra'ul Qur'an, kamu bisa baca Quran enggak? Hafal Quran enggak gitu? Qala na'am, iya aku bisa gitu. Faqala afatun sit ka'annaka himar, kamu mau diam saja seperti keledai. Nah gitu. Sholli fi baitika, sholatlah di rumahmu. Nah itu salah satu dalil mereka. Ini riwayat Abdul Razak Ibnu Abi Syaibah. Dan masih banyak lagi gitu. Sekarang jumlah rakaatnya. Saya berusaha untuk munsif. Saya paparkan semuanya tanpa, sebenarnya yang saya lakukan apa sih? Enggak, itu pribadi. Adapun pendapat para ulama kita jabarkan gitu. Biar semuanya tahu, oh ini ternyata pendapat para ulama gitu. Ya kan? Yang paling masyhur dari Rasulullah SAW ya 11 rakaat gitu. Ada yang 13, ada yang 15. Kalau 13 berarti pakai iftitah gitu. Jadi habis wudhu, kemudian sebelum sholat qiyam, sholat 2 rakaat. Atau kalau 15, nanti sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Jadi 15 semuanya. 11 tambah 2 sebelum qiyam, tambah 2 setelah qiyam, sebelum sholat subuh. Gitu. Kalau ada yang 20, ada yang 36, ada yang lain sebagainya, itu juga dilaksanakan pada zaman dahulu gitu. Di Mekah 36 seperti itu. Di zaman imam-imam terdahulu. Yang pertama kita akan bahas 2 rakaat 1 salam. Nah, ini dalil-dalilnya dari Aisyah istri Nabi. Jadi 2 rakaat 1 salam dengan 4 rakaat 1 salam itu semua dari Aisyah gitu. Yes, inilah variasinya. Kok bisa 1 salam 4 rakaat, kan nggak dibilang 1 salam gitu. Nanti ada keterangannya. Yang 2 rakaat 1 salam, Rasulullah SAW sholat fima baina an yafrugha min salatil isya, dari selesai sholat isya ilal fajri sampai sholat fajar. 11 rakaatan, 11 rakaat. Yusalim baina kulli rakaatain. Salam setiap 2 rakaat gitu. Wa yutiru bi wahidah, witirnya dengan 1 rakaat. Itu riwayat Muslim. Dalil yang kedua, dalil pendapat yang 2222 ini dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul an sholatil lail, tentang perihal sholat di malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu tata caranya dua-dua. Fa idza khasya ahadukumus subha, kalau takut kesubuhan, nah udah masuk waktu subuh sebentar lagi nih. Sholli rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salatlah 1 rakaat sebagai witir, ya. Sebagai witir artinya penutup yang sholat dilakukan tadi, yang sudah dilakukan tadi. Dalil yang ketiga, an Uqbah bin Huraits, dari Uqbah bin Huraits qala, ia berkata, qultu li Ibnu Umar, aku nanya ke Ibnu Umar, ma makna masna masna, maksud dari dua-dua itu apa wahai Ibnu Umar? Qala, Ibnu Umar menjawab berfatwa, tusallimu min kulli rokaatain, engkau salam di setiap selesai 2 rakaat. Gitu. Jadi 2 rakaat tasyahud salam. Riwayat Muslim. Kemudian dari At-Tirmidzi, ya kan? Wal amalu ala hadza, Imam At-Tirmidzi berkata, perbuatan ini, amaliyah ini, inda ahlil ilmi, dilakukan oleh para orang-orang yang berilmu. Anna sholatal laili masna masna, yang namanya sholat malam itu dua-dua. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Gitu. Ini pendapat imam-imam yang mu'tabar. Gitu. Adapun 4 rakaat 1 salam, nah ini dia, ya kan? Yang kita lakukan di masjid ini 4 rakaat 1 salam. Dalilnya apa? Pertama, qala ba'du ahlil ilmi annal qiyam bi 4 rakaat muttasilah amalun masnun. Yang namanya sholat 4 rakaat di malam hari itu sunnah. Jadi bukan bid'ah. Sunnah. Berarti kalau sunnah pernah dilakukan oleh Rasul. Dalilnya apa? Dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan, bagaimana sholatnya Rasul di bulan Ramadan pada malam hari? Qalat, Aisyah berkata, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yusolli 4 rakaatin, caranya sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya sholatnya Rasul. Nah ini, jadi mestinya yang kita bahas ini bukan 2-2, 4-4 lagi gitu. Karena ini hanya variasi, 2-2 dilakukan, 4-4 dilakukan, ya kan? Yang perlu dikaji adalah dan perlu diamalkan panjang dan bagusnya sholat tersebut, khusyuk dan tumakninahnya sholat tersebut. Kalau sholat 2-2 enggak khusyuk, 4-4 enggak khusyuk, ya sama saja gitu kan. Sia-sia. Tsumma yusolli salasan, kemudian setelah sholat 4 kemudian 3 rakaat. Fakultu ya Rasulullah tanamu qabla an tutir, apakah engkau tidur dulu sebelum witir? Qala tanamu aini wala tanamu qalbi, mataku tertidur tetapi hatiku tidak pernah tertidur. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Wa qala Abu Hanifah berkata fi sholatil lail. Nah ini 4-4 ini mazhab Hanafiyah gitu. In syi'ta rakaataini, kalau mau 2 rakaat mangga. Wa in syi'ta arba'an, kalau mau 4 mangga. Wa in syi'ta sittan wa thamanian, 6, 8. La taslima illa fi akhirihinna, enggak salam kecuali di akhirnya. Nah, ini tata caranya. Ya, enggak pakai salam kecuali di akhirnya. Ini ada dalam kitab Al-Istizkar jilid 5 halaman 237. Jadi Abu Hanifah berpendapat demikian. Abu Hanifah ini luar biasa. Pernah satu ketika saking fakihnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini fakih banget. Gitu. Pernah datang bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik tuh debat
diskusi, duduk bareng Abu Hanifah sampai bercucuran keringat. Ditanya sama Imam Al-Laits, wahai Malik, wahai Imam Malik, kenapa engkau sampai mengelap wajahmu dari banyaknya keringat? Kata Imam Malik, sungguh tidak ada orang yang lebih fakih daripada Abu Hanifah. Itu Imam Malik mengakui itu. Saking pinternya Abu Hanifah. Luar biasa. Kalau masalah kias jangan ditanya deh. Masalah ilmu fikih, imam-imam semua mengakui. Bahkan Imam Syafi'i pernah ditanya, gurumu atau guruku? Jadi muridnya Imam Syafi'i pernah ke Kufah. Abu Hanifah itu tabi'in. Pernah ketemu 4 sahabat. Di antaranya di Basroh itu ketemu Anas bin Malik. Sahabat Nabi yang ketika seumur 10 tahun udah menjadi asisten Nabi. Masya Allah. Gitu. Apa tadi? Sampai di Al-Istidhkar jilid 5. Gitu. Jadi Abu Hanifah berpendapat boleh dua-dua, ya kan? Tapi 4-4 boleh, ya kan? Tapi salamnya di akhir, gitu. Enggak ada salam di tengah, gitu. 4 rakaat 2 kali salam, enggak. Kata Imam Abu Hanifah apa? La taslima illa fi akhirihina, enggak pakai salam kecuali di akhir salat, gitu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nih, ada hadis luar biasa nih, penguat mazhab Abu Hanifah. Yang namanya sholat 4 rakaat itu udah jamak, udah umum. Pas hajir sholat habis sholat Jumat 4 rakaat 1 kali salam, ya kan? Ini ada salafnya gitu. Di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tuh banyak sekali, walaupun hadis-hadisnya lemah. Saya kutip hadis yang paling sahih saja. Hadis ini mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud gitu. Tapi kata Syekh Nasiruddin Al-Albani ini mendapat hukum marfu. Hadis ini mendapat hukum marfu. Man shalla arba'an ba'dal isya la yafsilu bainahunna bitaslimin. Kalimatnya lihat nih. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya tidak dipotong dengan salam. Jadi 4 rakaat pure tanpa dipotong dengan salam di rakaat kedua. Apa kata Ibnu Mas'ud? Adal nabi mislihinna min lailatil qadar. Masya Allah. Luar biasa Pak. 4 rakaat sekali salam seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Makanya di sini luar biasa mempertahankan 4-4 itu karena pahalanya luar biasa. Siapa yang enggak tergiur, kan nyari Lailatul Qadar susah. Kita tiap malam dapat gitu. Luar biasa, ya kan? Nah, ini. Kemudian ada hadis lagi. Kalau yang tadi rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf wa sahahahu Al-Albani wa qala wa hiya wa in kanat mauqufah falaha hukmur raf'i li annaha la tuqalu birra'yi kama huwa zahir. Itu kata Syekh Nasiruddin Al-Albani gitu. Walaupun mauquf, asar ini mendapat hukum rafa marfu karena enggak mungkin Abdullah bin Mas'ud itu berkata dari pendapatnya gitu. Pasti ini dari perilaku Rasulullah SAW atau sabda Rasul SAW gitu. Kemudian juga yang menguatkan 4-4, bitu fi baiti kholati, aku pernah nginap di rumah bibiku, kata Ibnu Abbas, Maimunah yang namanya Maimunah istri Rasul SAW gitu. Al-isya'a setelah sholat isya, thumma ja'a fa shalla 4 rakaat, kemudian Rasul datang sholat 4 rakaat, thumma nama thumma qoma, kemudian tidur kemudian bangun, faji'tu, kemudian aku mendatanginya, fakumtu an yasarihi, kemudian aku berdiri di sebelah kiri, faja'alani an yaminihi, aku ditaruh di sebelah kanannya.
Fasalla khamsa rakaatin, salat 5 rakaat, tsumma shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Jadi jelas, ada 4, ada 5, ada 2 gitu. Jadi 11 rakaat gitu. Tsumma nama hatta samitu ghatitahu, kemudian beliau tidur sampai aku mendengar ngoroknya beliau gitu. Au qala khatitahu, tsumma kharaja ila shalah, kemudian pada waktu subuh salat keluar dari kamarnya. Gitu. Ini dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari. Ini riwayatnya riwayat Bukhari nih. Salat 4 ya kan? Salat 5, salat 2 gitu. Enggak bisa ditafsirkan lagi nih namanya 4-5-nya gitu. Ya kan? 2 ya 1 salam gitu. 5 ya 1 salam. Kalau 4-nya berapa salam ya kan? Karena 5 1 salam itu ada riwayat. Riwayatnya apa? Karena Rasulullah SAW yusolli minal lail salasa asyara rakaatan. Rasul sholat pada malam hari 13 rakaat, yutiru min dzalika bi khamsin, salat witirnya 5, la yajlisu illa fi akhirihina, enggak duduk kecuali di akhir 5 tersebut. Tuh. Berarti ada dalil yang menguatkan bahwasanya salatnya 1 kali salam walaupun 5 rakaat. Riwayat siapa ini? Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu alam bissawab. Udah jam 6 lewat. Waktu sholat. Nah nanti ada nih. Kemudian perbincangan antara qauliyah dan fi'liyah Rasul. Ada juga gitu. Wah panjang ini. Ya kan? Wallahu alam bissawab. Yang jelas adalah perhatikan surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada suri tauladan. Mau ikut yang mana silahkan, mau ngadain yang mana silahkan. Semua sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibahas oleh para ulama dan para sahabat juga bervariasi gitu. Kadang ikut berjamaah, kadang sendirian, kadang melakukan yang 4, kadang melakukan yang 2, semua dilakukan. Kalau hanya sekedar 4-4 saja dilakukan, di masjid-masjid lain semuanya 4-4, yang 2-2 siapa yang melakukan? Sunnah tersebut akan hilang. Kalau semua masjid 2-2 di seluruh dunia, enggak ada yang 4-4, sunnah tersebut pun akan hilang. Namanya sunnah mahjuroh, sunnah yang ditinggalkan. Contoh gini, sholat Ba'diyah, maghrib, Ba'diyah, isya, kita ada di mana nih? Di masjid apa di rumah? Di masjid ya. Padahal Rasul bersabda apa? Sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Tapi kenapa kita ngelakuin? Padahal Rasul bilang sebaik-baik. Berarti kita melanggar dong? Enggak. Variasi saja gitu. Karena kalau sekarang dilakukan di rumah, waduh, kan rumah kita sempit, kecuali rumah Pak Husnul kan, makam di gede, rumah kita sempit, ya kan, banyak isinya gitu, repot ntar. Wallahu alam, di masjid lebih lega, karena zaman Rasul itu masjid kecil, rumah lega, nah, gitu. Kayak Abu Ayyub rumahnya tingkat, ya kan, Rasul pernah datang ke Madinah, tinggal dulu di atas tuh, jadi rumah lega. Zaman dulu rumah lega, coba lihat deh, ya kan, zaman dulu, ya kan, antara rumah itu teriak baru nyampe. Sekarang nempel dindingnya. Nah, itu repot. Wallahu alam bisawab, silahkan dipilih mana yang baik untuk kita. Yang terpenting adalah kekhusyuan dijaga, tumakninah dijaga. Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.